Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ahmadi dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika dari kelas B, kampus Unsiska Riau. Saya dengan NIM 1205011434. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya miliki dan kita sama-sama belajar di sini, yaitu tentang mata kuliah pemrograman fundamental. Di sini saya masih belajar dan jika banyak kesalahan saya mohon dimaklumi. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Java, yaitu percabangan. Dalam percabangan adalah pernyataan dari Java yang mengizinkan user atau pengguna untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Secara umum, percabangan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama yaitu percabangan 2. Percabangan 2 adalah yang paling dasar. Percabangan ini paling sering dan paling mudah digunakan. Biasanya menggunakan kondisi ya dan tidak, betul dan salah, dan sebagainya. Jadi seperti ada kebalikannya, itu ada ya, ada yang tidak, betul dan salah, benar atau salah, seperti itu. Lalu yang keduanya yaitu percabangan lebih dari 2, dapat digunakan untuk kebutuhan khusus yang kurang tepat jika menggunakan percabangan 2. Jadi secara umum percabangannya itu dari dua jenis ya. Nah, seperti itulah maksudnya. Jadi percabangan itu bisa memilih jika mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Misalnya kita memilih kode yang satu lalu kita mengabaikan yang lain. Baik, kita lanjut ke percabangan dalam bentuk flowchart. Dalam flowchart, percabangan dapat digambarkan seperti berikut. Nah, seperti inilah untuk menggambarkannya. Kita bisa dari sini input nilai ke tengah, di sini input gagal dengan perintah tidak, dan jadi input dulu sama perintah ya, dengan nilai di atas terbesar dari sama dengan 55. Pada flowchart di atas terdapat percabangan yang ditentukan oleh sebuah kondisi. Apabila nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 55, maka program akan menampilkan output lulus, dan tidak maka ditampilkan output gagal, dan jika tidak maka ditampilkan adalah output gagal. Jika sudah memahami konsep percabangan dasar ini, maka kita akan mudah memanfaatkan percabangan untuk kasus pengembangan yang lebih kompleks. Nah, kita ini seperti pengembangan dasarnya lah gitu. Jadi kita harus memahami ini terlebih dahulu. Ya. Sebelum itu, kita perlu mengaplikasikan percabangan di dalam fase pembangunan Java, yaitu menggunakan if else dan switch case. Lalu kita masuk ke statement if else. Statement ini yang bisa kita gunakan dalam percodingan, khususnya untuk membuat percabangan 2. Oke, baik, kita perhatikan contoh kode program berikut ini. Yang pertama kita masuk ke public class simple if, kurung kurawal, lalu ke bawahnya public static void main kurung string kurung lalu args kurung kurawal. Di bawahnya if kurung true kurung kurawal, lalu di sini sistem out print ln kurung ketik 2 status titik 2 true titik 2 titik kurung titik koma, lalu di bawahnya titik kurung kurawal else dan buka kurung kurawal, lalu di bawahnya kurung kurawal lah, lalu di bawahnya itu sistem out print ln buka kurung titik 2 status titik 2 false titik 2 titik 2 titik kurung titik koma, lalu di bawahnya titik kurung kurawal dan seterusnya. Nah, jika kode ini dijalankan,
kode program di atas akan mengatakan output berikut, yaitu status 2 true. Oke, mari kita simak kembali kode program di atas. Kita memiliki dua baris kode sistem out, print, and buka kurung, tutup kurung. Namun hanya satu kode saja yang menghasilkan output, yaitu yang ini true. Dan hal ini wajar karena kita menggunakan statement if else. Karena kita menggunakan statement if else, maka yang keluar hanya satu aja, yang ini, yang true. Oke. Statement if else digunakan untuk percabangan, artinya hanya akan menjalankan salah satu blok kode yang ada, blok if atau blok else. Nah, di sini kan maksudnya itu kita memang menggunakan codingan itu ada dua, tapi menjalankan hanya satu saja, yaitu yang true. Jalan seperti ini dapat kita manfaatkan untuk banyak jenis program, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh sedikit, lalu saya nanti akan menjelaskan yang tugas yang saya kerjakan. Sekarang kita lanjut lagi di sini. Perhatikan kode program berikut ini. Baik, kita perhatikan kode program berikut ini. Public plus simple if, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu di bawahnya public static void main, buka kurung string r, tutup kurung, dan buka kurung kurawal, lalu di bawahnya integer nilai sama dengan 67 titik koma, lalu di bawahnya if buka kurung nilai besar dari 55, buka kurung kurawal, di bawahnya lagi sistem titik out print, sistem titik out titik print ln, buka kurung titik 2 Anda lulus, lalu titik 2 tutup kurung, buka kurung kurawal else, buka kurung kurawal, kalau ini titik kurung kurawal, lalu ini buka kurung kurawal, maaf. Lalu di sini sistem titik out print ln, buka kurung, lalu titik 2, coba lagi titik 2 tutup kurung dan titik koma, lalu kita tutup lagi dengan titik kurung kurawal. Nah, dari kode program di atas ini bisa dijalankan atau masukkan output seperti ini, yaitu ini, Anda lulus. Nah, dalam contoh program di atas dapat kita manipulasi menggunakan input scanner agar program menjadi lebih bagus dan cepat rapi. Seperti contoh kode berikut ini. Nah, kode codingan seperti ini ya contohnya. Mari kita lihat. Oke, seperti ini ya. Maaf tadi seperti ini. Untuk codingnya itu import java titik util titik scanner titik koma, lalu public pass simple if, buka kurung kurawal, public static void main, buka kurung string r, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu scanner input sama dengan new scanner, buka kurung system titik in, tutup kurung titik koma, sistem titik out titik print, buka kurung titik 2 nilai titik 2 spasi, lalu titik 2, lalu tutup kurung, setelah itu titik koma, di bawahnya lagi integer nilai sama dengan input titik next in, nilai besar, buka kurung titik koma, lalu di bawahnya lagi if, buka kurung nilai besar dari 55, tutup kurung, yaitu buka kurung kurawal. Lalu lanjut lagi ke bawahnya itu sistem titik out titik print ln, buka kurung titik 2 Anda lulus, titik 2 tutup kurung, lalu titik koma, di bawahnya lagi tutup kurung kurawal else dan buka kurung kurawal, di bawahnya sistem titik out titik print ln, lalu buka kurung titik 2, coba lagi titik 2 tutup kurung, lalu titik koma, jadi kita tutup lagi dengan tutup kurung kurawal. Nah, program yang di atas kita dapatkan jadi lebih dinamis karena sudah lebih lengkap dan data. Ketika program dijalankan, kita akan diminta untuk input nilai menggunakan scanner. Jika kita inputkan angka 56 ke atas, maka akan keluar output Anda lulus. Sebaliknya akan keluar output coba lagi.
kedua input itu tidak akan pernah muncul bersamaan karena berada pada blok if else yang berbeda. Jadi jika yang kita inputkan itu angkanya 56 ke atas ya, di yang lebih besar dari 55, maka yang muncul adalah Anda lulus. Nah, jika kita inputkan angkanya lebih kecil dari 55 ini atau 56, maka akan muncul outputnya adalah coba lagi seperti 54, 53, 25 ke bawah lah gitu pokoknya. Oke, yang muncul akan coba lagi. Jadi ini berbeda-beda ya. Oke, di dalam blok if dan blok else kita dapat menuliskan banyak kode program statements. Semua jenis statement dapat dimasukkan ke dalam blok if dan blok else, termasuk control flow statement yang lainnya. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini. Oke, kita masuk lagi ke kode yang selanjutnya, itu contoh simpelnya ya. Di sini kita masukkan lagi import java util scanner public class simple if kurung kurawal public static void main kurung string ars tutup kurung kurawal scanner input sama dengan new scanner kurung system in kurung koma. Lanjut lagi ke bawahnya sistem out print kurung dua nilai dua kurung lalu di bawahnya integer nilai sama dengan input next in kurung kurung. Di bawahnya if kurung nilai besar dari 55 kurung. Lalu di bawahnya ini pakai string ya, string output sama dengan 2 Anda tulis dengan nilai 2 plus nilai koma. Lalu di bawahnya sistem out print kurung output kurung koma kurung else kurung kurawal. Lalu di bawahnya string output sama dengan 2 Anda gagal, silahkan coba lagi 2 koma. Lalu sistem out print ln kurung output kurung koma. Lalu tutup lagi dengan tutup kurung kurawal. Baik, jika kita input nilai 86, maka kode program datos akan memasukkan output seperti berikut ini. Yang nilainya 86, maka Anda lulus dengan nilai 86. Nah, jika kita menginputnya di bawah dari 55 ini, misalnya 33, maka Anda yang keluar outputnya adalah Anda gagal. Nah, silakan coba lagi. Oke, kita lanjut lagi ke yang statement if. Sebenarnya blok else itu tidak wajib. Kita bisa menggunakan blok else dan bisa juga tidak. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan kita berikut. Dan berikut ini adalah ini adalah contoh program menggunakan statement if saja. Jadi kita masukkan lagi di sini import java util scanner public class simple if kurung kurawal. Bawahnya public static void main kurung string art kurung. Bawahnya scanner input sama dengan new scanner kurung system in kurung. Bawahnya sistem out print kurung 2 nilai 2 kurung. Integer nilai sama dengan input next in kurung. Di bawahnya if. Nah, di sini kita masukkan if-nya kurung nilai lebih besar dari 55 kurung. Dan kurung kurawal. Di bawahnya string output sama dengan 2 Anda lulus dengan nilai 2 sama dengan nilai koma. Lalu di bawahnya sistem out print ln kurung output kurung koma kurung kurawal. Di bawahnya sistem out print ln kurung
Titik 2 program selesai. Titik 2 titik kurung titik koma. Jadi kita tutup lagi dengan titik kurung perawat. Nah, dalam kode programnya itu perbedaan dengan kode program if else adalah hasil output pada setiap kondisi. Jika nilai dibutuhkan lebih besar dari 55, maka outputnya adalah jika nilainya ini contohnya 65, outputnya akan menjadi Anda lulus dengan nilai 65, program selesai. Jadi yang ini Anda lulus dengan nilai 65 dan program selesai. Tapi jika nilai yang dibuat kecil dari 55, maka hasilnya adalah contohnya di sini nilai sini ada nilai 37, ya programnya itu selesai. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke baris kode program sistem .out.print ln titik kurung titik 2 program selesai, titik 2 titik kurung titik koma. Tak muncul karena tidak berada di dalam blok if atau blok else. Ini yang menyebabkan baris kode tersebut akan selalu dijalankan. Baik, ini ada lagi codingan, contoh codingan lain, yaitu kita masukkan public class simple if tak kurung berawal, kedua ini public static statement tak kurung string as titik kurung tak kurung berawal, scanner input sama dengan new scanner kurung system titik in titik kurung titik koma, lalu system titik out print tak kurung titik 2 nilai titik 2 lalu tak kurung titik koma. Lalu kita lanjut ke bawahnya, yaitu integer nilai sama dengan input titik next in tak kurung titik koma, lalu if tak kurung nilai besar dari 75 tak kurung berawal, lalu sistem titik out titik print ln tak kurung titik 2 sangat bagus titik 2 lalu titik kurung titik koma, lalu titik kurung berawal s if tak kurung nilai besar dari 55 titik kurung tak kurung berawal, lalu sistem titik out titik print ln tak kurung titik 2 bagus titik 2 titik kurung titik koma, lalu titik kurung else tak kurung, lalu bawahnya lagi sistem titik out titik print ln tak kurung titik 2 kurang, yaitu titik 2 dan titik kurung. Lalu kita tutup lagi dengan titik kurung per awal. Ini kode seperti di atas, maka program akan menghasilkan output yang lebih baik dari sebelumnya. Statement if else if sangat cocok diterapkan untuk kasus seperti ini. Jadi statement if else if itu cocok dengan kasus coding seperti ini. Tapi kecabangan pada statement if sebenarnya menggunakan blok if di dalam blok if. Jadi statement if else if itu seharusnya itu blok if di dalam blok if. Nah, contohnya seperti ini ilustrasi atau diagramnya. Jadi sini lagi bercabang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh codingan dari tugas fundamental saya. Baik, kita masuk ke Reddit. Kita buka di sini. Kita buka yang ini. Kita buka tugas ini. Bukanya tugas-tugas saya yang sudah saya kerjakan di dalam matkul pengalaman fundamental. Explore, kita cari, lalu kita buka yang ini, special switch test. Baik, ini berikutnya adalah contoh codingannya. Nah, di sini instruksinya yaitu ada 3 output. Jika input 1, maka output
1 2 3. Dan jika input 2 maka outputnya 2 3, dan jika input 3 maka outputnya 3. Jadi inputnya kita masukin 1, lalu outputnya 1 2 3. Maka kita mulai masuk ke pengkodingannya, yaitu yang sebelah kiri sini. Sebelah kiri sini. Baik, pertama-tama kita masukin dulu import java util scanner titik koma, lalu ke bawah public space main kurung awal, lalu di bawahnya public static void main kurung string arts titik kurung awal, lalu ke bawahnya lagi di sini scanner input sama dengan new scanner kurung system titik in titik kurung titik koma, dan di bawahnya integer angka sama dengan input titik next in kurung titik koma. Lalu ke bawahnya di sini kita gunakan switch dan kurung angka titik kurung awal. Dan sini kita memiliki menggunakan 3 case, yaitu case 1, case 2, dan case 3. Dan pada case 1 kita menggunakan ini sistem titik out titik string ln kurung 1 titik kurung, lalu ke bawahnya sistem titik out titik string ln kurung 2 titik kurung, lalu di yang ke bawahnya lagi sistem titik out titik string ln kurung titik 23 titik 2 titik kurung dan titik koma. Lalu kita menggunakan break biar tidak berlanjut titik koma, lalu kita lanjut ke case 2. Itu di bawahnya sistem titik out titik string ln kurung titik 22. Sini nanti yang akan jadi outputnya 2 titik 2 titik kurung. Lalu di bawahnya sistem titik out titik string ln kurung titik 2 3 titik 2 titik kurung dan titik koma. Lalu kita gunakan lagi break titik koma biar tidak lanjut lagi. Lalu masuk ke case 3. Di case 3 ini isinya yaitu sistem titik out titik string ln kurung titik 2 3, lalu titik 2 titik kurung titik koma break titik koma. Lalu kita tutup dengan titik kurung awal. Maka seperti itulah kira-kira pengkodingannya, dan yang diminta itu inputnya 1 dan outputnya 1 2 3. Kita coba di sini. Bentar, kita coba rangkan dulu. Di sini kita coba tes, masukkan inputnya itu 2 ya, enter. Nah di sini yang muncul adalah 2 dan 3, ada 2 dan 3. Namun yang diminta itu adalah inputnya 1 dan outputnya 1 2 3. Baik, mari kita ulang kembali, kita refresh dulu sebentar. Tunggu sebentar. Baik, kita coba lagi run. Di sini di bawah ini adalah inputnya, kita inputkan 1 kita enterkan, dan ini saja inputnya itu menjadi 1 2 3. Nah kira-kira seperti itulah materi tentang Java percabangan. Dan cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah bicara, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Jika ada kritik dan saran silakan diutarakan, dan saya mohon maaf jika ada salah. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.